Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selalu Ramadan. Saya kelas 11 TKJ 2 dari SMK Negeri 1 Gunung Sindoro. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu perbedaan dengan sistem demokrasi dengan sistem otoriter. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sistem demokrasi dan otoriter? Jadi, menurut Cerdika.com, negara demokrasi adalah negara yang bentuk pemerintahan atau sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat. Bentuk pemerintahan demokrasi yaitu dijalankan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, artinya ada kekuasaan tertinggi di negara ini ada di tangan rakyat. Sedangkan kalau negara otoriter merupakan negara yang bentuk kekuasaannya bersifat terpusat. Kekuasaan otoriter berkebalikan dengan sistem demokrasi. Karena kekuasaan otoriter yaitu kekuasaan yang terpusat dan nggak melihat kebebasan individu lainnya. Semua keputusan dan kebijakan dibuat oleh pihak penguasa. Keduanya merupakan sistem pemerintahan yang bertolak belakang dan mempunyai banyak sekali perbedaan dari berbagai aspek dan kriteria. Nah, apa saja perbedaannya? Yang satu adalah pemilihan kepala negara. Pada negara demokrasi, pemilihan kepala negara dilakukan lewat metode pemilihan umum atau pemilu secara demokratis oleh warga dengan syarat suara terbanyak atau mayoritas yang terpilih. Sedangkan kalau negara otoriter, pemilihan umum gak dijalankan secara demokratis. Pemilu cuma dijalankan sebagai formalitas buat melanjutkan keabsahan penguasa atau pemerintah yang udah ada. Bahkan terkadang tidak dilakukan pemilu sama sekali. Yang kedua, lama periode kepala negara. Pada negara demokrasi, lama periode kepala negara atau presiden dibatasi secara teratur. Umumnya sekitar 4-5 tahun aja. Di Indonesia, masa jabatan presiden selaku kepala negara cuma 5 tahun aja dan cuma bisa dipilih dalam 2 periode. Sedangkan pada negara otoriter nggak ada batasan terkait kepemimpinan kepenguasaan negara. Nggak ada pergantian pimpinan negara karena penguasa atau diktator nggak mau melepas jabatannya. Jadi berlangsung sampai batas waktu yang nggak bisa ditentukan. 3. Kebebasan pers dan media. Di negara demokrasi ada kebebasan pers dan media. Pers dan jumlah jurnalis bebas memberitakan pengelolaan negara oleh pemerintah. Sementara itu, di negara otoriter nggak ada kebebasan pers. Pemerintah berjalan tertutup dan nggak bisa diberitakan oleh pers. Hal ini membuat publik nggak mengetahui kebijakan pemerintah. Pers juga dibungkam supaya nggak mengkritik dan melawan pemerintah. Selanjutnya yaitu klasifikasi identifikasi tentang demokrasi di Indonesia. Klasifikasi demokrasi dapat ditinjau dari titik berat perhatian, ideologi, dan proses penyaluran kehendak rakyat. Demokrasi dianut oleh beberapa negara di dunia, salah satunya Indonesia. Secara sederhana, demokrasi dapat dimaknai sebagai pemerintah yang berkedaulatan rakyat. Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi, sehingga pemerintahan dijalankan oleh rakyat atau melalui wakil-wakil yang mereka pilih. Dikutip dari buku Membedah Demokrasi, Sejarah, Konsep dan Implementasi di Indonesia tahun 1960, karya Sunarso, pakar politik dari Amerika Serikat, Robert A. Dahl mengungkapkan bahwa demokrasi harus memenuhi 5 kriteria, yaitu adanya persamaan hak pilih dalam penentuan keputusan kolektif yang mengikat, partisipasi efektif dari rakyat, artinya setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam proses pembuatan keputusan. Setiap warga memiliki peluang yang sama dalam memberikan penilaian logis terhadap jalannya proses pemerintahan dan politik. Adanya kekuasaan eksklusif bagi rakyat dalam menentukan agenda yang harus dan tidak harus diputuskan. Hal ini dilakukan melalui proses pemerintahan atau mendelegasikan kekuasaan itu pada lembaga yang mewakili rakyat. Dan terakhir, terlibatnya masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam hal yang berkaitan dengan hukum. Dan yang terakhir yaitu prinsip-prinsip dalam demokrasi. Menurut Alamudi dalam Ilmu Kewarganegaraan tahun 2006, karya Sri Urian dan Saifullah, suatu negara disebut berbudaya demokrasi bila memiliki sokong guru demokrasi sebagai berikut. Kedaulatan rakyat pemerintahan berdasarkan persetujuan yang diperintah kekuasaan mayoritas hak-hak minoritas, jaminan hak-hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintah secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi dan politik, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, dan kerjasama dan mufakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.